Bab 23, Awan ke-10. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya dan melihat bahwa di luar gelap. Ia turun dari tempat tidurnya dan menggeliat sebentar. Tubuhnya tidak terasa jauh berbeda. Dia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya dan terkejut melihat bahwa awan ke-10 akhirnya muncul di manik itu. Wang Lin sangat senang. Dia melihat manik-manik itu dan segera berlari keluar rumah. Dia pergi dan mengumpulkan mata air sebelum segera kembali. Dia menempatkan manik-manik batu di dalam air dan mencampurnya. Setelah dia melakukan semua ini, dia meminum mata air dan mencicipinya sebentar, tetapi tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Dia melihat manik itu dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, lalu mencoba menggigitnya, tapi itu masih keras seperti batu. Dia bahkan memeras setetes darah ke manik itu, tetapi tetap tidak ada perubahan. Dia ragu-ragu dan menggertakkan giginya sebentar, lalu mengambil mangkuk batu itu dan membantingnya ke manik batu. Dia percaya bahwa setelah memiliki 10 awan, akan ada semacam perubahan. Setelah ledakan, mangkuk batu itu pecah. Bahkan tangan Wang Lin mati rasa, tetapi tidak ada tanda-tanda kerusakan pada manik batu itu sama sekali. Dia menggunakan semua yang dia bisa pikirkan, tetapi manik-manik batu itu tampaknya tidak berubah setelah mendapatkan awan ke-10. Merasa patah hati, dia melempar manik batu itu ke samping. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan berjalan untuk mengambilnya. Setelah menatapnya sebentar, dia mulai merasa mengantuk. Dia tertegun. Dia baru saja bangun, mengapa dia merasa mengantuk? Dia menggosok matanya dan terus menatap manik itu. Perlahan, dia menjadi lebih mengantuk. Manik itu menjadi semakin buram sebelum akhirnya jatuh ke tanah, tertidur dengan manik masih di tangannya. Dia punya mimpi. Dalam mimpinya, dia tiba di ruang tanpa batas. Tidak ada bintang, tapi ada benda bercahaya di sekelilingnya. Meskipun dia sedang bermimpi, pikirannya sangat jernih. Dia bertanya-tanya mengapa dia memimpikannya hal ini. Wang Lin tidak merasa ada yang salah dengan tubuhnya di sini. Namun, dia tidak tahu bagaimana bangun untuk melarikan diri dari tempat ini. Dalam ketidakberdayaannya, dia berjalan tanpa tujuan di area tanpa batas ini untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika dia benar-benar lelah, sekelilingnya mulai bergetar. Rasanya seperti tubuhnya terkoyak. Dengan teriakan, dia membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia masih di dalam ruangan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Dia senang mimpi aneh itu akhirnya berakhir. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia melihat manik-manik itu dan memperhatikan bahwa semua awan telah menghilang. Sebaliknya, ada sedikit kata yang tertulis di manik itu. Ini. Wang Lin tertegun dan dengan cepat melihat lebih dekat. Kata-katanya terlihat sangat aneh, font yang tidak biasa. Dia selalu suka membaca, dan berpikir lama, mencoba menambal kata-kata dengan kata-kata yang dia baca. Dia bisa menebak beberapa kata. Wang Lin memegang manik itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ini adalah angka dalam bentuk tertulis. Itu tidak memiliki arti apapun. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepalanya dan dia teringat mimpi aneh itu. Apakah itu terkait dengan manik itu? Wang Lin merenung sedikit dan segera berbaring di tempat tidurnya, berusaha memaksa dirinya untuk tertidur. Tapi dia masih penuh energi, jadi dia tidak bisa melakukannya.
Dia ingat bahwa terakhir kali dia tertidur adalah karena menatap manik-manik. Jadi dia mulai menatap manik itu tanpa berkedip sekalipun. Tak lama kemudian, dia mengantuk dan tertidur. Ruang tanpa batas muncul lagi. Wang Lin mengungkapkan pandangan bijaksana. Kali ini, dia tidak berkeliaran, tetapi mulai melompat-lompat berulang kali. Seiring berjalannya waktu, dia berhasil melompat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Awalnya dia hanya bisa melompat sekitar setengah meter, tapi sekarang dia sudah bisa melompat lebih dari 1 meter. Setelah seluruh tubuhnya haus, perasaan tercabik-cabik muncul lagi. Lalu dia bangun. Saat dia bangun, dia turun dari tempat tidur dan melompat. Dia melompat sangat tinggi, persis seperti bagaimana dia melompat dalam mimpinya. Wang Lin tercengang. Segera, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menahan kegembiraannya dan mulai mondar-mandir di sekitar ruangan. Ekspresinya terus berubah. Terkadang ekspresi bingung, terkadang ekspresi pikiran yang dalam, dan terkadang ekspresi bermasalah. Keringat menetes dari dahinya. Wang Lin bergumam, jika hanya berolahraga dalam mimpiku, maka percuma saja, aku bisa berolahraga di dunia nyata. Itu tidak perlu ada dalam mimpiku. Itu tidak benar. Manik ini menyerap begitu banyak cairan yang diisi dengan energi spiritual sebelum awan ke-10 muncul. Itu tidak akan sia-sia. Pasti ada kegunaan lain, pasti ada. Tapi apa itu? Wang Lin melupakan segala sesuatu di sekitarnya dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada manik itu. Mungkinkah dia berhenti? Sepertinya dia telah memahami sebuah ide. Dia bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah ini waktu? Setelah memikirkannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia ingin dengan bersemangat meneriakkan beberapa kata. Dia mengepalkan tinjunya. Tubuhnya gemetar saat dia melihat manik itu. Jika itu benar-benar berhubungan dengan waktu maka aku, Taisu, akan menjadi abadi tidak peduli seberapa buruk bakatku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum kembali normal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan lampu minyak dan mengisinya dengan minyak. Dia duduk di tempat tidurnya memegang manik batu dan mulai menghitung waktu. Setelah 5 jam, lampu padam. Wang Lin dengan cepat mengisi ulang lampu dengan minyak. Dia menatap manik itu dan kembali ke mimpinya. Kali ini, dia tidak berlatih melompat, tetapi dia duduk bersila di tanah, menghitung waktu. 1 jam, 5 jam, 10 jam, 20 jam, 35 jam, 50 jam. Perasaan tubuhnya terkoyak muncul lagi. Ketika Wang Lin membuka matanya, lampu minyak hendak padam. 10 kali lipat. 10 kali waktu berlalu dalam mimpi. Wang Lin dengan bersemangat berdiri, memegang manik itu dengan erat. Untuk pertama kalinya, dia percaya diri dengan kultivasinya. Itu sudah benar-benar terlambat. Wang Lin menahan hatinya yang bersemangat dan tidak segera mulai menggunakan manik itu untuk mulai berkultivasi. Dia takut jika dia mulai menggunakan manik di pagi hari, dia akan ketahuan oleh seseorang. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa menyimpannya, jadi dia memasukkan kembali manik itu ke dalam tasnya dan meninggalkan ruangan. Bab 24. Budidaya. Setelah mengumpulkan banyak mata air dari gunung, Wang Lin mulai membuat mata air yang dipenuhi energi spiritual. Ketika sudah jam 10 malam, dia mengunci pintunya. Untuk berjaga-jaga,
Dia mengikatkan salah satu ujung tali ke pintu dan ujung lainnya ke lengannya agar dia bisa langsung tahu jika ada yang membukanya. Setelah meminum beberapa teguk besar mata air, dia merasakan tubuhnya memanas. Dia kemudian menatap Manik untuk memasuki mimpi. Di ruang mimpi yang tak berujung, Wang Lin duduk bersila saat dia mulai berkultivasi. Saat dia berkultivasi, lampu di sekelilingnya menjadi lebih lembut. Wang Lin tidak menyadari hal ini, tetapi cahaya memasuki tubuhnya. Setelah tinggal di sana selama sehari, semua energi spiritual dari air itu hilang. Tapi kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan di tubuhnya. Sebelumnya, ketika dia akan menyelesaikan pengobatan Sun Dasu, dia merasa panas. Namun, pada saat yang paling kritis, semua energi spiritual akan tersebar. Tapi kali ini berbeda. Meski masih tersebar, masih ada sepotong yang tersisa di tubuhnya. Meski tidak banyak, Wang Lin mendapatkan banyak kepercayaan dari hasil tersebut. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia tidak tahu mengapa itu berbeda. Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa berspekulasi bahwa itu karena manik batu misterius itu. Karena dia tidak bisa meninggalkan impiannya untuk mendapatkan lebih banyak mata air, dia hanya bisa terus berkultivasi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa ada perbedaan antara ruang mimpi dan luar. Di luar, meskipun dia telah berkultivasi lebih dari sebulan, dia akan merasa segar dan sangat nyaman setelah berkultivasi. Tapi di sini, setelah energi spiritual dari mata air menghilang, dia tidak memiliki perasaan segar dan nyaman. Sebaliknya, ketika dia terus berkultivasi, dia merasa sesak napas. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Lin menebak bahwa itu terkait dengan keberadaan energi spiritual. Tidak ada energi spiritual alami di ruang mimpi. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa dia benar. Dia mengerutkan kening, berpikir, jika hanya ada cara untuk membawa mata air dari luar, semuanya akan baik-baik saja. Memikirkannya, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang saat dia melihat tubuhnya sendiri dan mengungkapkan ekspresi bingung. Wang Lin sangat bingung dengan seragam murid merah yang dia kenakan. Dia dengan cepat memeriksa saku tempat tasnya berada dan menemukan bahwa itu hilang. Pakaian bisa muncul di ruang mimpi, tapi tas pegangan tidak bisa muncul. Dia dengan pahit memikirkannya dan memutuskan untuk bereksperimen pada barang apa yang bisa atau tidak bisa dibawa ke ruang mimpi begitu dia pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 50 jam berlalu, perasaan terkoyak muncul dan membangunkan Wang Lin. Dia masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Kenapa dia hanya bisa bertahan dalam mimpi selama 5 jam? Dengan pertanyaan itu di benaknya, dia mengisi labu dengan mata air dan membawanya di bahunya, siap memasuki mimpinya lagi. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia menatap manik itu, dia tidak merasakan kantuk yang biasa. Wang Lin ketakutan. Setelah berpikir lama, dia menahan rasa takut di dalam hatinya dan duduk untuk berkultivasi. Perlahan-lahan, saat napasnya stabil, energi spiritual alami diserap oleh tubuhnya. Saat menghilang, beberapa tetap berada di tubuh ini. Namun, ini masih jauh dari lapisan pertama Qi Condensation. Dia menghabiskan sepanjang hari berkultivasi. Dia terus meminum mata air untuk menjaga tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual. Selain itu, ia selalu memegang manik-manik batu, berharap bisa memasuki ruang mimpi lagi, namun gagal melakukannya setiap saat. Malam tiba.
Dia membuka kedua matanya dan bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya telah meningkat sedikit. Jika itu normal, dia akan sangat bersemangat, tetapi dia gelisah. Dia melihat manik itu lagi dan tiba-tiba merasa mengantuk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia memalingkan muka untuk mengusir rasa kantuk. Dia berdiri dan menggosok dagunya sambil mondar-mandir di sekitar ruangan, merenungkan apa yang terjadi sebelum dan sesudah dia memasuki mimpi itu. Dia akhirnya menemukan masalahnya. 2 kali pertama, dia masuk dengan hampir tidak ada waktu di antaranya. Yang ketiga adalah 5 jam setelah yang kedua, dan yang keempat adalah sehari penuh setelah yang ketiga. Mengikuti logika ini, ada beberapa batasan untuk memasuki ruang mimpi ini. Agar aman, seseorang harus menunggu 5 jam setelah digunakan untuk menjamin masuk. Setelah menyelesaikan masalah itu, Wang Lin mulai bersiap untuk menguji apa yang bisa dia bawa ke ruang mimpi. Dia akhirnya mengumpulkan banyak hal, termasuk 3 labu. Yang satu adalah labu dengan sisa embun, yang satu kosong, dan yang lain berisi mata air. Dia bahkan memasukkan sepotong mangkuk batu yang pecah ke dalam sakunya. Selain itu, dia mengeluarkan ubi dan kain dari tasnya dan mengikatnya ke tubuhnya sebelum memasuki mimpi lagi. Di ruang mimpi, Wang Lin dengan cepat memeriksa tubuhnya. Ubi jalar, mangkuk batu yang pecah, dan kain semuanya ada di sana, tetapi 3 buah labu dan tasnya tidak ada. Dia menyimpulkan bahwa, tanpa ragu, tidak ada energi spiritual di dalam alam mimpi ini, jadi benda normal apapun, dengan kata lain, benda apapun tanpa energi spiritual, dapat dibawa masuk. Ketiga labu dan tas berisi beberapa energi spiritual, oleh karena itu, mereka tidak bisa dibawa masuk. Menghela nafas, Wang Lin mulai berpikir pahit. Dia tidak bisa membawa labu itu ke sana, dan beberapa tegukan yang dia ambil dari labu itu sebelum pergi ke ruang mimpi tidak cukup untuk bertahan selama dia tinggal. Setelah memikirkan hal ini, sebuah ide melintas di benaknya. Dia merasa seperti punya ide, tapi tidak bisa menangkapnya. Perasaan akan sebuah ide di luar jangkauannya membuatnya tenggelam dalam pikirannya, menyusun idenya satu persatu. Setelah sekian lama, ekspresinya berubah bahagia saat dia memahami satu poin kunci. Air yang diisi energi spiritual tidak dapat dibawa masuk, tetapi energi spiritual yang masuk ke tubuhnya tidak hilang. Itu karena Anda tidak bisa membawa benda dengan energi spiritual ke sana, tetapi jika dia berpikir dengan hati-hati, dia mungkin menemukan jalan. Setelah 50 jam berlalu, dia segera meninggalkan kamarnya dan mencari di gunung sampai dia menemukan beberapa labu liar dan membawanya pulang. Dia percaya bahwa 3 labu sebelumnya tidak dapat dibawa ke ruang mimpi karena mereka telah direndam dalam air energi spiritual begitu lama, sehingga energi spiritual telah menyatu dengan labu. Sekarang, dia mengisi labu yang baru dipetik dengan air energi spiritual. Dia mungkin bisa mengelabui manik itu untuk membawa mereka ke ruang mimpi. Setelah 5 jam, Wang Lin memasuki ruang mimpi dengan 4 labu di pundaknya. Setelah memasuki mimpi, Wang Lin terkejut menemukan bahwa semua labu masih bersamanya. Dia membukanya dan melihat bahwa air masih ada di dalamnya. Dia mengambil minuman dan menemukan mereka masih dipenuhi dengan energi spiritual. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin minum beberapa teguk dan mulai berkultivasi. Setiap kali energi spiritual di tubuhnya menghilang, dia meminum lebih banyak mata air. Segera,
Irisan energi spiritual mulai berkumpul di tubuhnya, menggerakkan tubuhnya menuju lapisan pertama kondensasi Qi. Lampu di sekitarnya mulai diam-diam memasuki tubuhnya lagi. Dengan bakat Wang Lin, tanpa manik misterius dan air energi spiritual, butuh bertahun-tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Menambahkan Qi scattering grace ke persamaan, butuh 30 hingga 50 tahun sebelum dia berhasil. Meminum obat Sun Dazu setiap hari selama sebulan mempercepat prosesnya. Wang Lin juga tanpa sadar menggunakan Qi scattering teknik, yang menghilangkan Qi scattering grace. Tapi meski begitu, itu masih membutuhkan waktu 10 tahun. Tapi sekarang, Wang Lin tidak kekurangan energi spiritual. Dia memiliki manik batu yang memungkinkannya untuk berlatih 10x lebih banyak. Lapisan pertama kondensasi Qi sekarang terlihat. Bab 25. Kondensasi Qi. Waktu telah berlalu saat dia berada di Sekte Heng Yue. Wang Lin telah berkultivasi di ruang mimpi selama 2 bulan terakhir. Dia telah mempelajari secara menyeluruh kemampuan manik-manik batu. Ruang impian bisa dimasuki 3 kali sehari. Setiap kali kira-kira 50 jam, bertambah menjadi sekitar 6 hari. 2 bulan telah berlalu di dunia nyata, tetapi dia telah berkultivasi selama 1 tahun penuh. Wang Lin tidak bisa merasakannya sebelumnya, tetapi berkultivasi adalah proses yang sangat membosankan dan kering. Dengan bantuan mata air energi spiritual, dia tidak perlu makan semuanya. Yang dia lakukan setiap hari hanyalah berkultivasi. Dia mengulangi teknik pernapasan pendek 3 panjang saat energi spiritual memasuki tubuhnya. Jika bukan karena pandangan harapan orang tuanya yang terus muncul di benaknya, dia percaya bahwa dia tidak akan tahan dengan kultivasi yang membosankan ini. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana Wang Zuo mampu mencapai lapisan pertama Qi kondensasi dalam 3 bulan. Wang Lin akan selalu merasakan ketidakpuasan di hatinya. Dia hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya. Dia benar-benar mengabdikan diri untuk kultivasinya. Wang Lin adalah lelucon dari Sekte Heng Yue. Meski banyak orang yang mengolok-oloknya, hanya sedikit yang memperhatikannya. Sun Dazu hampir melupakan Wang Lin. Setiap kali dia memikirkan Wang Lin, dia akan menjadi marah dan melakukan yang terbaik untuk menyaring pikiran itu dari benaknya. Berkat semua faktor ini dan dengan Wang Lin menyembunyikan manik batu berharganya di pakaiannya sebelum dia tertidur, 2 bulan terakhir ini telah berlalu dengan damai, tanpa ada yang mengetahui tentang manik batunya. Dalam 2 bulan itu, berapa kali Wang Lin mengonsumsi mata air tidak dapat dihitung lagi. Pada dasarnya, setiap kali dia merasa kekurangan energi spiritual di tubuhnya, dia akan minum beberapa teguk besar. Jika Sun Dazu mengetahui hal ini, hatinya akan dipenuhi rasa sakit. Dia kemungkinan akan membunuh murid ini dengan 1 tamparan. Di seluruh komunitas kultivasi di negara Zhao, siapa lagi yang bisa berkultivasi seperti Wang Lin, meminum energi spiritual yang diisi mata air setiap hari? Hanya beberapa monster tua dari sekte di daratan yang mungkin memiliki hak istimewa serupa. Mereka harus mengambil alih gunung dengan energi spiritual yang melimpah untuk mencapai hasil yang serupa dengan apa yang dibawa oleh air energi spiritual Wang Lin. Energi spiritual memegang tempat penting di hati semua kultivator. Meskipun di negara Zhao tidak ada energi spiritual yang meluap-luap, itu cukup untuk beberapa sekte yang ada. Jika pembudidaya lain tahu bagaimana Wang Lin menggunakan energi spiritual, hati mereka akan sakit sampai mati.
Jika mata air energi spiritual Wang Lin akan digunakan untuk membuat pil abadi, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Meskipun membuat pil abadi adalah tentang bahan-bahannya, sedikit energi spiritual ekstra dapat menghasilkan keajaiban. Dengan bantuan reservoir energi spiritual tak berujung yang terkandung di dalam manik, kuantitas energi spiritual dalam tubuh Wang Lin semakin meningkat. Hari ini, ketika Wang Lin berkultivasi di ruang mimpi, dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual bergerak di dalam tubuhnya. Dengan nafasnya, dua naga putih panjang keluar dari hidungnya. Perasaan semut merayap di tubuhnya muncul. Rasanya seolah-olah air membasuh setiap bagian tubuhnya. Cairan hitam yang berbau sangat busuk dikeluarkan dari pori-porinya. Segera, cairan hitam membasahi pakaiannya. Wang Lin tidak peduli sama sekali. Dia saat ini dalam keadaan yang luar biasa, seolah-olah dia bisa melihat mata air mengalir deras di dalam dirinya sementara energi spiritual perlahan mengubah tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Ada cahaya di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Pikirannya jernih dan hatinya setenang air tanpa riak sedikit pun. Masa kecilnya membanjiri pikirannya. Tatapan penuh kasih ayahnya ketika dia belajar berbicara, kata-kata pendukung ibunya ketika dia belajar sepanjang malam, ekspresi harapan orang tuanya ketika dia memasuki sekte Heng Yue, wajah kerabatnya yang mengejek, dan tatapan kagum penduduk desa. Dia melihat semua hal ini dengan tenang, seolah-olah dia adalah orang asing. Jauh kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa pahit. Ketika dia melangkah ke lapisan pertama Qi kondensasi, dia mendapatkan sedikit pemahaman. Menurut 3 tahap kondensasi Qi, lapisan pertama kondensasi Qi seperti sebuah gerbang. Begitu seseorang membuka gerbang, mereka bisa memasuki jajaran kultivator dan akan memisahkan diri dari dunia, melepaskan urusan duniawi. Setiap orang akan mengalami ini ketika mereka memasuki lapisan pertama Qi kondensasi. Dia tidak tahu bagaimana orang lain menanganinya, tetapi dia bisa memutuskan semua urusan duniawi kecuali cinta orang tuanya. Sambil menghela nafas, Wang Lin membersihkan bajunya dan berdiri. Dengan mata cerah, dia melihat sekeliling dan sudah bisa merasakan ada perbedaan di ruang mimpi. Seperti sebelumnya, dia tidak tahu apakah ada yang aneh dengan cahaya yang bersinar di sekelilingnya, tapi sekarang dia bisa merasakan energi spiritual bergerak di dalamnya. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan yang tepat, dibandingkan sebelumnya, dia seperti orang buta yang bisa melihat. Saat menonton, perasaan tercabik-cabik muncul lagi. Meskipun masih ada rasa sakit, itu jauh lebih sedikit dan tidak akan menghasilkan keringat dingin lagi. Wang Lin membuka matanya. Dia duduk di tempat tidurnya, berpikir sejenak, dan segera membuka labu itu. Saat dia melihat ke dalam, dia sekarang bisa melihat energi spiritual yang memenuhi mata air. Dia tersenyum. Setelah mencapai lapisan pertama Qi kondensasi, dia bisa merasakan energi spiritual langit dan bumi. Dia menarik napas dalam-dalam. Wang Lin tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya lengket dan tertawa. Disebutkan dalam 3 tahap kondensasi Qi bahwa setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, kotoran dalam tubuh akan dikeluarkan. Itu adalah tahap yang diperlukan untuk transformasi tubuh. Wang Lin membuka pintunya. Sekarang sudah sore di luar. Langkahnya cepat saat dia pergi melalui gerbang timur dan tiba di lokasi hilir. Dia melepas pakaiannya dan melompat ke sungai untuk mencuci tubuhnya.
Kotoran gelap itu sangat berminyak dan butuh waktu lama untuk dibersihkan. Setelah dia selesai mencuci, dia berbaring di atas batu. Dia ingat teknik dalam 3 tahap kondensasi Qi. Itu memperkenalkan teknik abadi yang disebut teknik kekuatan menarik. Ini dianggap sebagai salah satu teknik abadi paling dasar dan dapat digunakan selama seseorang telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Sekte Heng Yue menyatukan negara Zhao 500 tahun yang lalu. Meskipun telah menurun, itu masih mengandung banyak teknik abadi. Setiap murid akan dikirim ke perpustakaan kitab suci untuk memilih salah satu dari banyak teknik, tetapi kebanyakan tetua merekomendasikan teknik budidaya pedang. Teknik kultivasi pedang adalah memfokuskan seluruh kultivasi pada pedang. Meskipun kultivasi akan sulit di masa depan, itu sangat kuat sejak awal, dan mudah dikendalikan. Teknik kekuatan menarik adalah dasar untuk mengendalikan pedang terbang. Selain teknik kekuatan menarik, ada 2 teknik lagi yang direkam dalam 3 tahap pemadatan Qi. Mereka adalah Fireball dan Earth Splitting Technique. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.